Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan ceramah tentang kenapa kita harus bangga berbahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia dan juga merupakan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sebagaimana disebutkannya di dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 36 dan disiratkan di dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dewasa ini sepertinya bahasa Indonesia semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Maraknya bahasa gaul dan bahasa modern kini telah menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia. Bahkan kini para remaja tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional, tidak seperti halnya semangat pemuda sebelum kemerdekaan. Dahulu, pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasnya berjuang mempersatukan Indonesia sehingga pada akhirnya tercetuslah Sumpah Pemuda, yang dimana salah satu isi sumpah tersebut menjelaskan tentang seluruh Sumpah Pemuda bersumpah untuk menjunjung suatu bahasa yang akan mempersatukan bangsa Indonesia, bahasa yang akan menjadi bahasa seluruh warga negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Lantas, di manakah akar masalah dari kurang diminatinya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja? Yang pertama yaitu akses utama komunikasi dan informasi seakan-akan telah dikuasai oleh bahasa asing. Sebagai contoh, hampir 90% data yang tersaji di internet menggunakan literatur bahasa Inggris. Film-film Hollywood yang saat ini sedang digandrungi oleh anak muda semuanya pasti berdialog bahasa asing. Serta film romantis atau film kasmaran dari berbagai negara yang juga mempengaruhi remaja untuk mahir berbahasa asing atau berbahasa Inggris. Di sisi lain juga kartun-kartun film anak yang diproduksi oleh Jepang juga turut secara tidak langsung memaksa anak-anak untuk mahir berbahasa negara Jepang atau bahasa dari negara matahari tersebut. Yang kedua yaitu mereka yang mahir dalam berbahasa asing juga dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai orang-orang dengan intelektual tinggi. Di kalangan remaja sendiri, teman yang memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing secara aktif akan dilihat dan dinilai lebih keren, dan tentu ini adalah anggapan yang menyenangkan bagi mereka yang mahir berbahasa asing. Sebab yang ketiga yaitu pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah baru sampai sebatas teori tata bahasa dan sastra. Mencatat penggunaan himbuhan, mengetahui karya-karya sastra besar beserta angkatannya, serta menyuruh membuat 1-2 rangkaian dirasakan cukup. Padahal jika dihubungkan dengan penyebab pertama tadi, pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi sarana kampanye solusi penggunaan bahasa Indonesia untuk mencapai akses-akses tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama melestarikan budaya bahasa Indonesia dengan baik dan benar, mulai dari mencintai dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tetap digunakan di dalam bahasa atau di dalam lingkungan masyarakat. Itu marilah kita menggunakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mempelajari bahasa asing bukanlah suatu masalah. Oleh karena itu, tetaplah fokus kepada bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.